Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala man istafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu." Kata Nabi Muhammad SAW, sungguh mengagumkan kehidupan seorang mukmin. Kenapa? Karena semua keadaan dia dalam hidupnya selalu membawa sisi yang baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan urusan seperti ini atau perkara kebaikan ini tidak akan ditemui kecuali pada diri orang-orang mukmin, pada diri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa karakternya? In asabathu sarra'u, ketika mereka mendapatkan kelapangan, ketika mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dunia, syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asab fakana khairan lahu, dan itu baik bagi seorang mukmin. Wa in asabathu dharra'u, dan ketika mereka ditimpa musibah, ditimpa kesempitan hidup, ditimpa kesusahan, sabara fakana khairan lahu, dan ketika Allah timpakan kesusahan, dia bersabar, dan itu juga baik baginya. Jadi kehidupan seorang mukmin itu di mata Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan semua. Bagaimana tidak? Ketika dia banyak uang, dia tahu kemana uang itu dia alokasikan. Ketika Allah berikan semua fasilitas dunia, dia tahu untuk apa semua itu dipergunakan. Tentunya untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah berikan kepadanya kesempitan hidup, diberikan kepadanya kesusahan, diberikan kepadanya musibah, dia bersabar. Ya. Dan itu juga tidak membuat kemudian hati dia sempit, karena kesabaran itulah yang kemudian membantu dirinya menghadapi musibah dengan lapang dada. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, nah ini yang menarik. Kalau kita sebagai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang berikrar kepada Allah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, dan mengakui bahwasanya Allah lah zat yang menciptakan kita. Kita meyakini bahwasanya Allahul ladzi khalaqakum, tsumma razaqakum, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum. Kita meyakini bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang kemudian memberikan rezeki kepada kita. Dan orang-orang mukmin setelah mengetahui bab itu, setelah dia meyakini Allah yang menciptakan dia, maka dia tidak pernah sedikit pun khawatir akan rezekinya. Maka ketika Allah timpakan kepadanya musibah, seperti hari ini kita menghadapi musibah yang disebut dengan virus corona, sehingga menyebabkan sebagian manusia panik, galau, kemudian bingung harus bertindak apa. Bagi orang-orang beriman, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat ke-11. Allah taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tidaklah sesuatu musibah pun yang menimpa, tidaklah seorang musibah pun yang menimpa seseorang di dunia ini illa biidznillah, melainkan semua dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, maka barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah, maka Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Para ulama tafsir menyebutkan bahwasannya, menjelaskan tentang ayat ini, bahwasannya seseorang itu tidaklah ditimpa suatu perkara yang tidak disukainya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Datangnya virus corona, kehilangan mata pencaharian, kehilangan orang yang dia cintai, kehilangan kemudian kebutuhan dasar pokok dia hidup di dunia ini, illa biiznih, kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam pantauan dan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dalam kondisi sulit sekalipun dia masih tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan memberikan kebaikan di balik setiap musibah yang dia terima di dunia ini, maka Allah akan membimbing hatinya untuk menerima segala takdir. Allah akan memberikan dalam hatinya keredaan dan kerelaan atas setiap takdir yang baik ataupun yang buruk menimpa dirinya.
Maka Allah akan membimbing seorang mukmin itu agar keluar dari lisannya kalimat-kalimat yang indah. Ketika ditimpa musibah, yang dikeluarkan kalimatnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dikeluarkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tahu, itu adalah kalimat yang kita meyakini kita ini milik Allah. Inna lillah, kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang mukmin meyakini itu. Maka tidak ada kalimat umpatan. Tidak ada kalimat-kalimat ancaman, tidak ada kalimat-kalimat yang kemudian menghinakan dan mencela Allah Subhanahu wa taala, bahkan menghinakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang beriman yakin semua sudah Allah tetapkan. Nah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Allah akan memberikan petunjuk kepada dalam hatinya. Allah akan memberikan taufik kepadanya agar lisan, kondisi walaupun dalam keadaan susah, keadaan dia tetap baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu orang mukmin yakini, bahwasannya semua yang menimpa kita hari ini sudah berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu diyakini kemudian bagi orang beriman adalah tentang karakter musibah itu sendiri. Ya. Yang pertama tentunya bahwasannya karakter musibah itu Allah turunkan kepada seorang hambanya tidak melampaui batas kemampuannya. Nah, ini perlu kita pahami. Bahwasannya setiap musibah, setiap kesempitan, setiap kesulitan yang Allah timpakan kepada kita, perlu kita pahami tidak pernah melampaui batas kemampuan kita. Subhanallah. Ini kita perlu hadirkan dalam hati kita. Agar apa? Agar kita merasa lapang menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita tanamkan dalam hati kita, bahwasannya apa? Allah tidak akan pernah melantarkan hambanya sedikit pun. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an disebutkan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan amal saleh, barang siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan amal kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mu'min, dan dia penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik. Kenapa Allah menggunakan sigat kalimat dengan kalimat thayyib, bukan kalimat yang sa'adah, misalkan sa'idah atau kalimat yang bahagia? Kenapa Allah menggunakan kalimat thayyib? Karena bagi orang-orang mukmin, banyak atau sedikitnya materi tidak merubah sikap dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati dia tetap lapang. Banyak dia bersyukur, banyak berinfak di jalan Allah, banyak bersedekah. Ketika kurang, ketika sedikit, dia qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Hati dia tetap damai. Hati dia tetap tentram, hati tetap lapang menerima segala kekurangan yang Allah berikan kepada dirinya. Karena bagi orang mukmin, kadang-kadang dalam kondisi susah pun dia bisa tersenyum bahagia. Dalam kondisi keterbatasan sekalipun, dia bisa tersenyum kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kondisi kekurangan pun dia masih bisa membantu saudaranya dengan apapun yang bisa dia bantu karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus pahami bahwasannya Allah tidak akan memberikan kepada kita beban yang melampaui batas kemampuan kita. Allah sebutkan, dan ini kita semua hafal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seorang hamba melebihi batas kemampuannya. Dalam segi ketaatan saja Allah tidak pernah membebani melebihi daripada kemampuan kita. Kita disuruh sholat hanya 5 waktu dalam 1 hari. Berpuasa hanya sampai maghrib. Allah suruh perintahkan kita menikah. Bahkan Rasulullah SAW mencegah sahabat yang ingin puasa sepanjang hari, sholat sepanjang malam, berbujang seumur hidupnya. Rasulullah larang. Kenapa? Karena bukan itu poinnya. Peribadatan kepada Allah itu adalah mengikuti perintahnya. Dan Allah tidak membebani kesulitan kita dari sisi beribadah, apalagi dari sisi musibah yang timpakan kepada kita. Allah nggak akan pernah memberikan itu melampaui batas kemampuan kita, ikhwah. Artinya apa? Artinya kita pasti mampu melalui semua ini dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan yakin kepada Allah bahwasanya Allah pasti akan memberikan jalan keluar di setiap kesulitan yang kita terima. Nah, itu yang pertama. Karakter musibah tidak pernah melampaui batas kemampuan kita. Artinya apa? Kita semua mampu akan melewati segala musibah, segala kepenatan, segala kesempitan yang Allah berikan kepada kita. Kita pasti melampaui itu. Kenapa?
Karena Allah tidak pernah membebani kita suatu perkara yang jauh dari kemampuan yang bisa kita lakukan. Cuman kita perlu sedikit sabar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, karakter musibah adalah tidak kekal. Apa maksudnya tidak kekal? Coba kalau kita mau flashback ke belakang, kita lihat keadaan diri kita. Berapa lama Allah sudah timpakan musibah kepada kita? Setahun? 2 tahun? 3 tahun? Berapa banyak Allah telah berikan nikmat kepada kita? Silakan kita hitung. Kita inventarisir. Sejak mulai roh kita ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam tubuh, ke dalam rahim seorang ibu. Allah sudah berikan nikmat. Dalam rahim seorang ibu, kita tidak punya kuasa apapun, tapi Allah berikan nikmat kepada kita. Mampukah itu semua kita gantikan? Atau mampukah itu kemudian kita balas? Atau kemudian bisa menyeimbangkan, kita tidak terima atas musibah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Allah telah memberikan kepada kita rizkinya ketika kita sejak dalam rahim seorang ibu. Ikhwan, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak daripada musibah Allah timpakan kepada kita. Maka syukuri itu. Nikmat kita masih bisa bekerja. Walaupun di rumah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa bekerja, tidak bisa penghasilan hari ini. Nikmat masih memiliki orang tua. Minta doa kepada orang tua kita agar diberikan kelapangan seumur hidup kita. Nikmat masih bisa dalam keadaan tubuh yang sehat walafiat, tidak terpapar virus corona, tidak diberikan penyakit yang luar biasa seperti Nabi Ayub alaihissalam. Bahkan musibah ini katakan lockdown 2 minggu, bahkan 3 pekan, bahkan 1 bulan, bahkan 6 bulan. Ikhwan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru sedikit ujian Allah berikan kepada kita, berbanding jauh dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu kenapa kita tidak bersyukur? Yakini yang kedua ini, yaitu apa? Bahwasanya musibah yang Allah berikan kepada kita tidak kekal. Dia akan berlalu. Ya. Maka saat kondisi ini adalah momentum bagi kita untuk apa? Untuk kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar kita merasakan, agar manusia itu merasakan akibat yang kita lakukan. Apa? Banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan aku halalkan jual beli dan aku haramkan riba. Tapi hari ini kita menghalalkan riba, subhanallah. Itu pelanggaran yang sangat besar. Kita terang-terangan menghalalkan praktek riba. Bagaimana Allah tidak murka? Kita berharap Allah ridha, tapi di saat bersamaan kita banyak melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kemudian Allah tidak menurunkan murkanya berupa musibah kepada kita semua? Jamaah bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah nikmat Allah yang melimpah yang Allah berikan kepada kita. Mata. Saat ini Anda merasa hidup Anda susah, mau Anda tukar mata Anda dengan nilai rupiah? Mau Anda tukar kemudian kepala Anda dengan nilai rupiah, nilai dunia yang tidak seberapa? Mau? Tentu kita tidak ada yang mau. Kenapa? Ini nikmat Allah yang paling besar. Tapi kenapa kita tidak mensyukurinya? Kenapa kita selalu melihat sesuatu yang hanya beberapa saat, kekurangan, kesempitan, kesakitan, dan lain sebagainya. Selalu kita memperbesar atau kita menzoom perkara-perkara yang tidak enak kepada diri kita, tetapi kita lupa nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita sedemikian besar dan sedemikian luasnya. Karunia Allah berikan kepada kita sedemikian besar dan sedemikian banyaknya, tapi kita tidak mau mensyukurinya. Subhanallah. Yang ketiga, bahwasannya di sebalik kesulitan pasti akan datang kemudahan. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Bahwasannya di setiap kesusahan pasti akan muncul kemudahan. Malam yang gelap gulita itu tanda datangnya fajar. Maknanya apa? Ini akan segera berlalu. Bi'idnillahi ta'ala. Ya, maka yakin itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya di balik kesulitan yang kita hadapi hari ini, maka Allah akan berikan kemudahan di kemudian hari. Maka tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, karakter musibah adalah dia sebagai ujian untuk menaikkan tingkat atau derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Rasulullah SAW, fa inna Allah Ta'ala idza habba 'abdan ibtalahu. Karena Allah itu kalau mencintai seorang hamba pasti akan diujinya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ini perlu kemudian kita tanamkan dalam hati kita betul-betul. Bahwasanya musibah yang Allah timpakan hari ini itu dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Agar kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, muraqabah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, minta lagi, munajat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan naikkan derajat kita. Ya, bagaimana mungkin kita inginkan surganya, tetapi kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sudah diuji tapi masih remeh. Tidak pantas kita mendapatkan itu semua. Pada kata Rasulullah SAW, inna idhamal jaza ma'idhamal bala. Sesungguhnya besarnya pahala yang diterima seorang hamba berbanding lurus dengan bala yang Allah timpakan kepada dia. Bahkan dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surah Al-Baqarah ayat 214, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira, wahai orang-orang mukmin, apakah kita menyangka kita sudah mengatakan kalimat la ilaha illallah langsung otomatis masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. Sedangkan belum datang ya, contoh atau belum datang peristiwa sebagaimana yang pernah berlaku pada orang-orang terdahulu. Massathumul ba'sa, yang karena ikrar kalimat la ilaha illallahnya itu, karena ikrar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, massathumul ba'sa, mereka ditimpa kepayahan. Mereka diuji dengan kesulitan. Wad-dharra, diuji dengan penyakit, diuji dengan peperangan, diuji dengan mara bahaya. Wazulzilu, dan kegoncangan. Hari ini kita goncang nih. Hatta yaqul ar-rasul walladzina amanu ma'ah, sampai orang rasul dan orang-orang bersama mereka mengatakan mata nasrullah. Kalau rasul dan para sahabatnya kemudian sudah sampai mengatakan mata nasrullah, artinya ujiannya sedemikian hebat. Jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa mengaji. Kita masih duduk dalam majlis yang dengan ruangan ber-AC. Rasulullah SAW, bahkan kaumnya yang kemudian melakopkan, memberikan gelar kepada beliau seorang Al-Amin yang dipercaya. Tapi apa yang mereka lakukan pada Rasul? Tapi apa yang mereka lakukan pada Rasulullah SAW ketika mengatakan, saya Rasulullah, saya utusan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa yang mereka katakan? Kadzabta. Mereka yang menggelari Al-Amin. Tapi mereka menolak dakwah Rasulullah SAW. Ketika Nabi ingin sholat, ingin kemudian beribadah di Masjidil Haram, di Ka'bah, dilempari dengan kotoran, diludahi ketika sedang berjalan, bahkan dipersekusi, ingin dibunuh oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Kita sejauh mana ujian sudah kita terima? Goncang seperti apa yang sedang kita hadapi hari ini? Sampai kita ingin berharap surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita ingin segera untuk kemudian terlepas dari semua beban ini. Bahkan Rasulullah sampai berhijrah dari Makkah sampai Madinah. Kita hijrah apa yang sudah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Persembahan apa yang terbaik kita berikan kepada Allah sampai kemudian kita ingin melepas semua musibah yang menimpa kita hari ini? Kita belum layak, ikhwah. Jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan memang kita belum layak. Maka Allah berikan kepada kita musibah demi musibah pada hari ini untuk memastikan, untuk menaikkan status kita agar doa kita, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min syakhatika wan nar. Ya Allah, aku inginkan dari Engkau jannahmu dan surgamu, dan jauhkan dari diriku murkamu dan nerakamu ya Allah. Jangan-jangan kita belum pantas. Atau kita berharap ingin bersanding bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus ya. Di telaganya, telaga Kautsarnya misalkan. Sedangkan kita belum merasakan ujian yang Allah timpakan kepada kita. Belum merasakan ujian yang pernah didapat oleh Rasulullah, kita belum pernah menikmatinya. Lagi bagaimana kita berharap surga dan bersanding bersama Nabi kelak di akhirat. Subhanallah. Jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala, ini karakter musibah. Maka orang-orang yang sabar, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat ke-10, Allah taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya saja balasan bagi orang yang bersabar itu adalah pahala kebaikan yang tanpa batas. Tentu kita inginkan itu semua, tapi memang
kesabaran adalah suatu perkara yang berat, tidak mudah untuk kita lakukan. Tetap husnuzon, tetap melaksanakan semua ketaatan kepada Allah dengan penuh keimanan, dan tetap menjalani segala musibah dengan kesabaran, karena itulah yang Allah berikan kepada kita hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.